Halo guys, saya Putri Arifia dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Merdeka Madiun. Sekarang saya berada di Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Di kesempatan ini saya akan berbicara langsung dengan Pak Wendy selaku pemilik usaha kecil yang berada di desa ini. Mari kita dengarkan cerita beliau mengenai usaha yang telah dibangunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy. Saya di sini sudah sekitar 7 tahun kurang lebih. Jadi 2016 saya mulai wirausaha di Desa Madiun, di Desa Tiron ini, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Dulu saya sempat merantau, kira-kira ada 8 tahun. Kemudian 2016 saya memutuskan untuk pulang kampung. Kemudian saya cari-cari pekerjaan. Waktu itu sulit sekali, penghasilannya kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu timbullah ide, saya ingin merintis usaha kopi. Jadi usaha saya ini dimulai dari 2016 itu. Jadi sepulang saya dari perantauan, saya mulai usaha ini. Mulai saya jalankan, dan alhamdulillah melalui proses yang panjang, suka duka, alhamdulillah sekarang usaha ini sudah berjalan. Jadi sekarang pemasaran kopi saya sekarang ini masih dalam lingkup Kabupaten Madiun. Belum ada produk-produk yang keluar. Online juga saya belum pasarkan. Jadi sementara ini masih sistem tradisional. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai modal awal dari usaha yang Bapak rintis hingga sekarang, bisa dijelaskan? Oh ya, terima kasih. Ya, modal awalnya ya cukup lumayan besar karena waktu itu harga kopi ya tinggi. Kemudian saya datangkan kopi itu langsung dari Pulau Sumatera, dari petani yang berasal dari Sumatera. Jadi saya ngambilnya itu minimal 1 pickup waktu itu. Jadi saya mengeluarkan modal sekitar 1 pickup itu 35 juta untuk biji kopi atau bahan kopinya saja, belum yang lain-lain dan sebagainya. Itu prosesnya itu ya gampang sebenarnya. Jadi dari biji kopi pilihan yang sudah kita sortir, kemudian kita goreng menggunakan mesin ya, mungkin sekitar 2 jam kopi itu matang. Jadi kita roasting itu lebih kurang sekitar 2 jam dari proses awal. Kemudian setelah matang, kopi itu kita lanjutkan ke proses penggilingan. Jadi kopi itu kita giling dari biji kopi yang sudah matang, kita giling menjadi bubuk. Setelah jadi bubuk, kita masukkan lagi ke mesin packaging ya, mesin packing. Mesin packing itu secara otomatis dia akan masukkan kopi dari bubuk sehingga langsung terbungkus rapi. Itu yang sistem modern. Namun kita ada juga yang masih sistem manual. Jadi kita masukkan sendiri ke plastik, kemudian kita timbang, lalu kita ikat seperti biasa. Mungkin apa saja Bapak tantangan yang dihadapi dalam usaha dan bagaimana cara mengatasinya begitu? Oh iya. Ya, yang pertama tantangan itu datangnya dari proses ya, proses pembuatan kopi itu sendiri. Jadi kadangkala kita lalai, kemudian menyebabkan kopi itu terlalu matang. Jadi matangnya nggak pas, akhirnya bahasa anunya gosong ya, gosong. Sehingga itu menjadi PR besar bagi kami, agar kedepannya itu lebih teliti dan waspada, jangan sampai lalai. Karena kalau lalai kita akan rugi, ya rugi. Jadi kopi yang seharusnya bisa kita jual, akhirnya tidak bisa kita jual. Nah, itu tantangan dalam produksi kopi ya. Kemudian untuk tantangan dalam pemasaran itu ya banyak Mbak.
Utamanya kita saat ini karena ekonomi mungkin apa namanya itu tidak stabil, jadi pembelian kopi itu menurun, secara umum menurun. Yang kedua, persaingan itu banyak sekarang. Jadi mulai kopi pabrik, kopi tradisional, itu di pasar, di lapangan itu banyak sekali sekarang menjamur wirausaha kopi ini. Itu Mbak. Mungkin bisa dijelaskan juga Bapak cara mengelola keuangannya, terus di mana keuntungannya tersebut, cara memanage gaji karyawan dan usaha sosialnya. Ya, terima kasih. Jadi usaha kami ini untungnya kecil, akan tetapi kami memanage keuangannya itu sangat ketat sekali ya. Yang sudah pasti kami keluarkan per bulannya itu adalah untuk kegiatan operasional sendiri, kemudian untuk gaji karyawan, dan yang ketiga kami selalu menyisihkan ya setiap penjualan barang ke toko itu kami apa namanya sedikit bersedekah ya, kalau bahasa kami sedekah. Di samping kami mengeluarkan apa namanya uang tunai, kami juga sedekah lewat bonus ya atau potongan harga. Jadi misalnya pelanggan itu beli kopi 10 bungkus, itu kami bonusi 1 bungkus ya, 1 bungkusnya itu kami sedekah ya. Ya jadi hasil hasil rezeki setiap yang kami jalankan itu ada hak orang lain yang memang wajib kita keluarkan ya. Kemudian setiap harinya itu ya sedekah ya sedikit-sedikit ya kita sampaikan ke pelanggan kopi kita, walaupun hanya bonus kopi 1 bungkus, namun itu rutin kita lakukan setiap hari ya, setiap penjualan begitu Mbak. Mungkin apa saja Bapak motivasi untuk teman-teman yang mau merintis usaha, dan apa cita-cita ke depan Bapak untuk usaha yang telah dijalankan ini? Ya, terima kasih. Jadi motivasinya adalah bagi teman-teman yang pemula atau yang baru berusaha, itu yang pertama kita harus apa namanya sabar menghadapi segala prosesnya itu. Yang kedua, kita harus gigih, jangan cepat menyerah. Jadi harus apa namanya itu harus semangat ya, harus semangat. Yang ketiga, jangan lupa di setiap usaha itu harus diiringi dengan doa, minta kepada Allah agar dikuatkan, diberi kesabaran. Kemudian apa namanya jangan mudah kalah dengan pesaing-pesaing. Jadi kita harus bisa apa namanya membaca, kemudian mengatasi situasi nanti di lapangan. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha, mulailah dengan bismillah. Jadi percaya diri saja, jangan sampai apa namanya mudah putus asa ya, berusaha dan terus berusaha. Selanjutnya saya terus terang saja, ini masih berskala UMKM. Jadi harapan saya ke depannya ini, saya harus mendirikan pabrik ya, pabrik kopi sendiri, mulai dari kopi yang sudah di roasting ataupun nanti kita bisa jual kopi mentahnya. Nah, itu harapan saya ke depannya. Jadi bisa disimpulkan ya Bapak, buat teman-teman sekalian yang mau merintis usaha dari awal itu jangan pantang menyerah, dan kita harus terus semangat untuk merintis usaha yang kita akan buat nanti. Betul, Mbak.